Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Miss Bella Stories. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys, agar membantu aku untuk lebih berkembang lagi channelnya. Dan semangat lagi upload video buat kalian. Oke, di stories kali ini agak sedikit berbeda karena aku mau menceritakan sebuah kisah mistis yang konon ada beberapa yang pernah mengalami hal yang serupa. Jadi ceritanya adalah waktu itu ada seorang perempuan, remaja perempuan yang dia saat itu sedang dalam keadaan menstruasi. Dia lagi bepergian sama teman-temannya. Karena sudah merasa tidak nyaman pembalutnya itu, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke toilet umum. Sesampainya di toilet umum, dia menggantilah pembalutnya dengan pembalut yang baru. Tapi sayangnya, dia mengganti pembalut lamanya itu tanpa mencucinya. Dia hanya membukanya, kemudian memasukkan ke dalam kantong kresek berwarna hitam. Setelah ditali, dia buang begitu saja. Dia sih berpikirnya ngebuang si kresek itu ke tong sampah yang ada di toilet tersebut. Tapi ternyata si lemparannya itu meleset dan mengenai ke pojok belakang si tempat sampah tersebut. Singkat cerita, setelah selesai berganti pembalut, dia keluar dari toilet itu dan menemui sahabat-sahabatnya. Kemudian pergilah mereka, melanjutkan aktivitas dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Malam pun tiba, dia tidak merasakan ada hal yang aneh dalam dirinya. Terlelaplah dia tidur. Saat dia sedang tidur, dia merasa ada yang aneh. Dia merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya. Ketika dia bangun untuk memastikan perasaannya itu, tapi di kamarnya gak ada siapa-siapa. Akhirnya dia tidur kembali. Keesokan harinya berjalan seperti biasa. Tidak ada yang aneh dalam harinya. Ketika dia akan tertidur, dia saat itu merasa begitu ketakutan. Entahlah, mungkin dia merasa, ya mungkin ada kalanya orang merasa takut. Tapi akhirnya dia melawan rasa takutnya dan tertidur. Ketika dia sedang tertidur lelap, dalam mimpinya dia melihat sesosok perempuan dengan rambut yang tergerai panjang, persis berada di toilet yang saat itu dia pergi ke sana untuk berganti pembalut tersebut. Akhirnya cepat-cepat dia berusaha untuk bangun dan memang terbangun. Oh, ternyata hari sudah siang. Syukurlah itu hanya mimpi, pikirnya. Tapi berbeda dengan hari-hari biasanya, pada saat dia terbangun kok badan saya merasa lemas. Dia menemui ibunya seperti biasa untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ibunya berkata, "Nak, kok wajah kamu pucat bener? Kenapa? Kamu sakit?" "Enggak bu, enggak apa-apa, tapi emang sih agak lemes," jawabnya. Kemudian dia sarapan dan pergi ke sekolah. Di sekolah dia merasa kok badannya lemes sekali. Wajahnya pun tampak sangat pucat. Teman-temannya bertanya, "Kok wajah kamu pucat banget? Kenapa?" "Oh gak apa-apa, gak tahu kenapa ya. Dari bangun tidur aku ngerasa gini." Dia tidak bercerita tentang mimpinya karena dia pun sudah melupakannya. Malam berikutnya, ketika dia tertidur, dia bertemu lagi dengan perempuan tersebut di toilet tersebut. Tapi
Kali ini perempuan itu menatapnya tajam, lalu tersenyum ke arahnya. Dia benar-benar ketakutan saat itu kan, melihat senyumnya dengan wajah yang sangat seram. Kemudian berusaha mendekati perempuan tersebut, mendekati gadis tersebut. Ketika si hantu itu akan memeluk erat si perempuan tersebut, dia berusaha untuk bangun dan akhirnya memang benar-benar bangun. Setelah bangun, dia merasa tubuhnya itu lebih lemas daripada hari kemarin. Ketika bangun, ibunya bertanya, "Nak, kok wajah kamu pucat banget? Kenapa? Apa kamu sakit?" "Enggak bu, aku gak sakit kok. Tapi emang sih lemas, aku juga gak tahu kenapa." "Ya udah kita ke dokter aja." Ibunya mengajak si anak tersebut ke dokter. Di klinik itu dokter tidak menemukan ada yang salah dalam diri si anak. Semuanya berjalan normal setelah pemeriksaan. Hanya saja kok wajahnya memang pucat. Kemudian dokter itu mencoba memberikan obat penambah darah kepada anak tersebut. Pulanglah dengan si ibu, tidak sekolah, beristirahat. Sampai malam tiba. Jadi si anak tersebut ngeliat si perempuan tadi sedang duduk. Hantu tersebut sedang duduk di tempat dia membuang pembalut itu. Tapi dia langsung berusaha untuk bangun. Mungkin dia menjerit-jerit dan akhirnya orang tuanya datang membangunkanlah si remaja tersebut. Akhirnya si remaja tersebut dibangunkan. Setelah dibangunkan, si ibunya melihat, "Kok, Nak, kenapa wajah kamu semakin pucat dengan mata kamu yang menghitam seperti mata panda?" Tapi anak tersebut memang benar-benar lemas sehingga dia tidak bisa berdiri. "Ayo kita sarapan dulu." Tapi dia gak bisa bangun untuk pergi ke ruang makan. Dia benar-benar lemas. Akhirnya karena si ibunya benar-benar khawatir, si ibunya minta tolonglah ke ustadz gitu, ke Pak Ustadz, ke orang pintar. Jadi setelah ditanyakan, "Ini anak saya kenapa?" Dan orang pintar tersebut bertanya ke anaknya, "Kamu ngapain beberapa hari kemarin? Ngelakuin hal apa?" "Enggak, saya nggak ngelakuin hal apapun." Karena anak itu tidak merasa melakukan hal yang salah. Sampai akhirnya si ustadz tersebut setelah berdoa, memejamkan matanya, dan setelah beberapa saat kemudian ustadz tersebut berkata, "Kamu pernah ke toilet ini?" "Enggak." Toilet yang saat itu si anak pergi. Sampai akhirnya, "Kok orang ini tahu ya aku ke situ?" Dan akhirnya si anak bercerita lah bahwa iya, saya kesana, bahkan saya bermimpi hal tersebut. Kemudian ditanya, "Emang kamu ngapain ke toilet itu? Apa kamu melakukan sesuatu yang tidak baik?" "Enggak, saya nggak ngapa-ngapain, hanya saja saya mengganti pembalut saya dan membuangnya di sana." Lalu kemudian si gadis tersebut teringat bahwa pembalutnya itu tidak dia cuci. Kemudian mereka pulang, "Ya udah besok coba datanglah ke sana ya, saya bantu dari sini." Jadi sosok perempuan itu datang dan benar-benar membuat si remaja tersebut meraung-raung kesakitan. Wajahnya benar-benar makin pucat dan benar-benar lemas. Akhirnya karena ibunya gak tahan ngelihat si anaknya seperti itu, dia teleponlah orang Pak Ustadz tersebut. Akhirnya datang ke rumahnya. Setelah tiba di rumahnya, tidak lama si anak tersebut, si remaja tersebut, setelah didoain, jadi kayak kesurupan gitu sama si hantu perempuan yang saat itu lagi ada di sekitarnya, lagi datang ke situ. Kemudian ditanya sama Pak Ustadznya, "Ngapain kamu kesini? Apa urusan kamu sama anak ini?" Kemudian dia sambil ketawa bilang, "Aku tuh berterima kasih sama orang ini, sama anak ini, karena darinya aku dapat makanan." Jadi si hantu perempuan tersebut itu mengambil
atau menyedot darah dari pembalut yang tidak dibersihkan oleh anak perempuan tersebut. Tapi sayangnya yang disedot itu bukan cuma darah yang ada di pembalut bekasnya itu, dan akhirnya mengikuti si sumbernya itu sampai akhirnya datang ke si anaknya. Dan kenapa anak itu meraung-raung tadi sebelum Pak Ustadznya datang, itu lagi disedot banget darahnya. Akhirnya Pak Ustadz itu dengan segala usahanya mencoba untuk mengeluarkan hantu perempuan itu, sampai akhirnya menang dan akhirnya terusirlah si hantu perempuan itu. Keesokan harinya Pak Ustadz meminta agar keluarga tersebut datang lagi, termasuk si anak perempuannya, datang lagi ke toilet itu dan mencari si pembalutnya. Setelah mereka mencari, benar-benar dicari, diubak-ubak itu tong sampah, nggak ada, nggak ketemu. Aduh, ini di mana? Nah, si anaknya itu inget bahwa ketika saya ngelempar kayaknya nggak kena nih ke tong sampahnya. Dia cobalah cari di pojokan dari dekat tempat sampah itu, dan ternyata benar di sana ada kresek hitam yang masih dalam keadaan tertali, dan dia lihat masih ada darahnya dan udah kering. Cepat-cepatlah si anak itu cuci si pembalut bekasnya itu dengan bacaan yang sudah diberikan oleh Pak Ustadznya. Dan itu benar-benar menjadikan pelajaran bagi si anak tersebut agar kedepannya dia lebih hati-hati. Dari mulai saat itu dia kayak terbebas dari cengkraman si hantu perempuan itu. Dia bisa tertidur dengan pulas, berangsur-angsur juga, kesehatannya membaik, wajahnya juga nggak sepucat sebelumnya, dan dia sudah mulai bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. So, pelajaran bagi kita terutama perempuan, hati-hati, karena memang benar darah itu, apalagi darah kotor, itu akan mengundang. Pastikan sebelum kalian membuang si pembalutnya, pastikan sudah benar-benar kalian cuci dengan bersih. Saya Miss Bella di Miss Bella Stories Mystery. Sampai jumpa lain kali.